Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramadan dengan NIM 21090750-2006. Saya ingin menjelaskan materi tentang digital vintage, yaitu pertimbangan utama dan risiko bagi investor. Pertimbangan kerangka, yaitu penitipan, perpajakan, dan regulasi. Saat investor mulai mengeksplorasi investasi ke dalam kripto, mereka harus menyadari beberapa pertimbangan praktis seperti halnya kelas aset apapun dan tentunya aset alternatif ataupun aset nyata apapun. Bagian ini secara singkat menguraikan 3 pertimbangan utama untuk kripto, yaitu hak asuh, perpajakan, dan regulasi. Yang pertama itu hak asuh. Hak asuh dalam investasi aset kripto adalah tantangan khusus bagi para investor. Kepemilikan aset kripto ditentukan oleh kunci pribadi atau kata sandi. Dan jika kata tersebut hilang atau dicuri, aset kripto akan hilang selamanya. Oleh karena itu, praktik terbaik adalah menyimpan kunci pribadi secara offline dan penyimpanan dingin atau cold storage. Ada beberapa cara untuk mengakses penyimpanan dingin. Beberapa investor yang memiliki latar belakang ilmu komputer yang canggih dan menciptakan penyimpanan dingin sendiri. Pendekatan lainnya adalah dengan membeli dompet perangkat keras seperti Ledger ataupun Trezor yang menggunakan desain chip perangkat keras untuk menjaga keamanan. Sebagian besar investor retail menggunakan aplikasi investasi seperti Coinbase atau Kraken yang menyediakan layanan perantaranya lengkap untuk membeli, menjual, dan menyimpan aset kripto dalam lingkungan yang sebagian online dan sebagian offline. Namun, solusi paling profesional adalah bekerja sama dengan kustodian perusahaan yang dibangun khusus, regulasi dan diasuransikan. Perusahaan-perusahaan seperti Fidelity Digital Asset, Coinbase Custody Trust Company, Anchorage, dan BitGo merupakan contoh penyedia penyimpanan kripto yang terregulasi dan diawasi dengan piagam perwalian bank. Investor profesional biasanya bekerja sama secara langsung dengan perusahaan-perusahaan ini atau melalui perwakilan melalui dana produk investasi menggunakan layanan kustodian ini. Yang kedua itu ada perpajakan. Perlakuan pajak terhadap aset kripto merupakan masalah yang membingungkan karena banyak pendapat yang berbeda. Ada beberapa pandangan tentang bagaimana aset kripto seharusnya dikenakan pajak, termasuk sebagai mata uang, komoditas, atau barang koleksi. Namun, IRS telah memutuskan bahwa aset kripto dikenakan pajak sebagai properti. Oleh karena itu, aset di kripto dikenakan pajak dengan tarif pajak keuntungan modal jangka pendek dan jangka panjang. Tergantung pada periode kepemilikan ini tidak berlaku untuk aset kripto berjangka yang dikenakan pajak secara berbeda. Penting untuk mencatat bahwa setiap situasi pajakan bisa berbeda, dan konsultasi dengan seorang profesional perpajakan adalah penting sebelum menerapkan strategi perpajakan apapun. Yang ketiga, peraturan terhadap aset kripto terus mengalami perkembangan yang dinamis dan berbeda-beda. Berbagai yurisdiksi investor mengantisipasi bahwa evolusi dan keragaman peraturan akan terus berlanjut. Beberapa perkembangan regulasi penting yang telah membentuk pasar aset kripto di Amerika Serikat sejak beberapa tahun lalu meliputi: pada tahun 2013, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan merilis pedoman mengenai anti pencurian uang dan kenali klien untuk aset kripto. Pedoman ini menegaskan bahwa pertukaran kripto dan pihak terkait untuk mematuhi aturan anti pencucian uang, yaitu AML, kenali klien KYC, dan pemantauan risiko yang sesuai. Pada tahun 2014, IRS mengeluarkan panduan awal tentang perpajakan aset kripto. Panduan ini menjelaskan bahwa aset kripto dikenakan pajak sebagai properti dan mencakup FAQ yang membantu investor memahami perlakuan pajak yang berlaku. Pada 2015, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi CFTC secara resmi mengakui Bitcoin sebagai komoditas dan mengatur regulasi untuk pasar turunan Bitcoin. Pada tahun yang sama, negara bagian New York mengeluarkan BitLicense yang merupakan kerangka peraturan ketat bagi perusahaan yang beroperasi di bidang mata uang kripto di negara bagian tersebut.
pada 2017 SET menerbitkan laporan DAO yang mengklarifikasi bahwa ICO adalah penawaran sekuritas yang harus terdaftar. Juga pada 2017 kontrak berjangka Bitcoin yang terregulasi diluncurkan oleh Kbio dan CME menciptakan pasar berjangka yang berregulasi untuk Bitcoin. Pada tahun 2019, Financial Action Task Force atau FATF, sebuah organisasi multinasional yang berfokus pada pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, memberikan panduan internasional tentang anti pencurian uang. Tahun 2020, OCC mengeluarkan surat interpretasi yang memungkinkan Bank Nasional untuk menyimpan aset kripto. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.